Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang untuk bisa lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Tergabung di grup B bersama dengan Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Timnas Indonesia yang dihuni pemain muda rata-rata usia 22 baru mengumpulkan 4 poin dari 3 laga. Di pertandingan terakhir, tim asuhan Sintayong akan menghadapi Filipina di Stadion Manahan Sabtu 21 Desember malam 2024. Kemenangan akan mengantarkan Timnas Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya. Di Piala AFF sendiri, Timnas Indonesia belum pernah menjadi juara dan hanya mentok sebagai runner-up. Bahkan, banyak momen-momen tak terlupakan Timnas Indonesia saat mengikuti turnamen antar negara ASEAN tersebut. Piala AFF 2007 bisa jadi merupakan momen yang paling menyedihkan sepanjang keikutsertaan Timnas Indonesia di turnamen ini. Bagaimana tidak, saat itu Timnas Indonesia yang dilatih Peter White dari Inggris sudah tersingkir sejak babak penyisian. Tergabung di grup B bersama dengan Singapura, Vietnam, dan Laos, Timnas Indonesia tampil impresif dengan menggiling Laos 3-1. Namun, saat bersua Vietnam di laga kedua, Timnas Indonesia nyaris kalah sebelum akhirnya Saktiawan Sinaga memaksa The Golden Star Warriors bermain imbang 1-1. Dan di pertandingan ketiga melawan Singapura, Indonesia kembali bermain imbang 2-2. Hasil ini tidak mampu memperpanjang nafas ke fase selanjutnya karena Indonesia kalah produktivitas gol dari Singapura dan Vietnam. Torehan ini sangat kontras bila dibandingkan dengan Piala AFF 2004 di mana Indonesia yang juga dinahkodai Peter White berhasil merangsek ke partai puncak meski pada akhirnya kalah dari Singapura. Selain edisi tahun 2007, memori kelam lainnya terjadi di AFF tahun 1998 atau yang saat itu bernama Piala Tiger. Saat itu, Indonesia berada di grup A bersama dengan Thailand, Myanmar, dan Filipina. Pencapaian Indonesia pun cukup baik ketika itu. Armada Rusdi Bahalwan finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Thailand 5-4 lewat adu penalti di babak semifinal. Hanya saja, nama besar Timnas Indonesia sempat tercoreng dan ternoda. Hal itu menyusul tudingan sepak bola gajah saat menghadapi Thailand dalam perebutan status juara grup. Bermain di Stadion Tongnat Ho Chi Minh City, duel bergulir dalam tempo yang lamban. Skor 2-2 pun nyaris bertahan hingga menit-menit akhir pertandingan sebelum berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk Thailand. Gol tambahan bagi Thailand sebenarnya tak perlu terjadi jika Mursyid Effendi tak melakukan gol bunuh diri. Belakangan diketahui Indonesia sengaja kalah agar tidak menjadi juara grup guna menghindari bersua Vietnam di semifinal. Memori kelam lainnya yang menimpa Timnas Indonesia di Piala AFF terjadi pada tahun 2010 di mana Timnas Indonesia saat itu dipermalukan Malaysia di partai final. Meski sempat mengalahkan sang rival 5-1 di babak penyisian, Timnas Indonesia justru tidak berdaya saat menjalani pertandingan final yang berjalan 2 leg. Alhasil, Timnas Indonesia menyerah dengan skor agregat 4-2. Berlanjut ke edisi 2012 dan 2014, penampilan Timnas Indonesia justru semakin memprihatinkan. Keterpurukan Timnas Indonesia saat itu tak lepas dari dualisme kepengurusan PSSI. Perebutan kekuasaan di tubuh PSSI berefek terhadap performa Timnas Indonesia. Alhasil, pemain-pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia pun terbatas hanya klub-klub yang bermain di liga yang dikontrol oleh PSSI. Pertama, di Piala AFF 2012, Timnas Indonesia yang diasuh oleh Neil Maizar hanya meraih 1 kemenangan di fase grup yaitu 1-0 atas Singapura. Sementara dalam 2 laga lainnya, Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Laos dan kalah 0-2 dari Malaysia. Hasil itu membuat Timnas Indonesia berada di posisi ketiga dalam klasemen grup B Piala AFF 2012. Performa tak jauh berbeda terjadi pada tahun 2014. Alfred Riedel yang kembali melatih Indonesia tak mampu membawa skuad Garuda terbang tinggi seperti di tahun 2010. Ditahan imbang 2-2 oleh Vietnam pada laga pertama grup A Piala AFF 2014, Timnas Indonesia secara mengejutkan kalah telak 0-4 dari Filipina di laga kedua. Kemenangan telak 5-1 atas Laos tak berhasil menyelamatkan tim Garuda. Dengan 4 poin dari 3 laga, Timnas Indonesia kalah saing dengan Vietnam yang mengoleksi 7 poin dan Filipina yang mendapatkan 6 poin dari 2 kemenangan. Selain itu, Timnas Indonesia sempat tidak bisa tampil di level internasional karena sanksi pembekuan dari FIFA. Setelah pembekuan dicabut pada pertengahan 2016, Alfred Riedel dalam keterbatasan pemain berhasil membawa Timnas Indonesia melangkah hingga final Piala AFF 2016. Namun lagi-lagi, di final Indonesia kalah dengan agregat 3-2 atas Thailand. Kini, di Piala AFF 2024, Timnas Indonesia yang memiliki struktur dan juga pemain yang lebih baik diharapkan bisa mendapatkan hasil terbaik dan dijauhkan dari kesialan apalagi keterpurukan.
Meski tidak menargetkan juara, namun penampilan apik Rafael Strike dan kawan-kawan sudah memberikan dampak baik bagi sepak bola Indonesia.